لربه كفورا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengar mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kepada operator disilakan. Hadirin dimohon menyesuaikan. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Yang pertama ialah kata sambutan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Randa Saputra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Bapak Muhammad Reza Pahlevi, MPD. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Bapak Yudi Pratama, MPD. Yang terhormat Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Saudara Indra Alam dan Saudari Erika Isnada. Yang terhormat narasumber pada acara hari ini, Kak Rapli Pandu Ramadhani, SPD, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir dalam acara workshop melalui via Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya yang mengikuti acara workshop penulisan karya ilmiah yang mengusung tema meningkatkan soft skill kepenulisan mahasiswa dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuannya untuk mensukseskan acara workshop ini. Seperti tema kita pada acara workshop ini, seluruh pembahasan akan terfokuskan pada materi yang akan disampaikan oleh Kak Rapli Pandu Ramadhani. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak materi workshop ini dengan fokus dan tenang.
Pada akhir penyampaian materi nanti, panitia yang bertugas akan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana. Saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman dan hadirin sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Randa Saputra atas kata sambutannya. Yang kedua, kata sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah kepada Saudara Indra Alam Prawira Negara, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC, Saudara Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi Bapak Muhammad Reza Pahlevi, MPD. Yang saya hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Bapak Yudi Pratama, MPD, serta seluruh jajaran, baik Badan Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, beserta seluruh panitia kegiatan workshop penulisan karya ilmiah, serta tak lupa yang kami hormati Kanda Rafli Pandu Ramadhani selaku narasumber yang pada hari ini nantinya akan memberikan materi dan juga semua ilmu yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kata sambutan pagi hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh jajaran panitia, kepada Ketua Pelaksana Randa Saputra beserta seluruh pengisi acara dan petugas pada hari ini karena telah dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah sampai akhir nanti tidak mendapat kendala satu apapun. Yang kedua, kepada narasumber, kami mengucapkan terima kasih karena mungkin telah dapat meluangkan waktunya, telah dapat memberikan ilmunya kepada kami di program studi pendidikan sejarah yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, yang mana mungkin di luar saat ini narasumber mungkin ada kesibukan lain dan juga ini merupakan waktu weekend. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah membersamai kegiatan pada pagi hari ini. Pada nantinya jika ada suatu kesalahan atau suatu kehilapan, saya selaku Ketua Umum untuk meminta maaf kepada semuanya, terutama narasumber, apabila dalam pelaksanaannya nanti ada kesalahan. Untuk itu, pada teman-teman yang lain, semoga melalui workshop ini kita dapat menambah ilmu kepada narasumber, apa yang nanti diberikan ilmunya semoga mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Indra Alam Prawira Negara atas kata sambutannya. Yang terakhir, kata sambutan oleh Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah sekaligus membuka acara kita secara resmi kepada Bapak Yudi Pratama, MPD. Disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang saya banggakan para pembina, para pengurus Himapes, ketua Himapes, dan juga para panitia acara hari ini yaitu workshop penulisan karya ilmiah. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini nanti bisa menjadi salah satu motivasi bagi kalian, baik dari dari semester atas maupun semester baru ini, untuk bisa mulai melakukan ataupun menginisiasi bagaimana sih membuat karya ilmiah yang baik nanti kan. Karena memang nanti sebagai seorang mahasiswa tidak hanya dituntut untuk bisa menyelesaikan
tugas akhir saja sebagai seperti skripsi, tapi juga akan nantinya dituntut untuk menulis karya ilmiah setiap semester. Karena nanti setiap mata kuliah pada akhirnya akan dibuat tugasnya itu ialah untuk membuat karya ilmiah. Jadi saya harapkan di sini pemateri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan materi akan berguna untuk para mahasiswa nantinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada panitia dan juga penyelenggara. Dengan ini acara workshop penulisan karya ilmiah saya secara resmi saya buka. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudi Pratama MPD atas kata sambutannya dan yang telah membuka acara workshop penulisan karya ilmiah secara resmi. Baiklah, memasuki inti kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan kurikulum vitae narasumber kita. Narasumber kita bernama Rafli Pandu Ramadhani, SPD. Beliau adalah seseorang yang penuh gairah yang memiliki impian besar dan terukur. Pemuda yang selalu percaya, tekun dan bekerja keras dan mengejar tujuan jangka panjang. Beliau selalu ingin memberikan yang terbaik dalam segala hal, yang membuatnya mencapai prestasi yang luar biasa. Beliau percaya semua hal baik berasal dari yang baik dan juga yang terbaik. Adapun pendidikannya yaitu menempuh pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, pendidikan fisika dengan IPK 3,87. Meraih lebih dari 40 prestasi tingkat universitas, lokal, dan internasional, serta menerima penghargaan sebagai The Most Outstanding Mahasiswa University Sriwijaya, terbaik 1 tingkat fakultas dan top 10 tingkat universitas pada tahun 2021, dengan penerima penghargaan sebagai Pemuda Berprestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, sebagai delegasi dari FTKKI Summer School 2022 di University Malaysia Terengganu, dan juga sebagai delegasi dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 di Universitas Hasanuddin dan Universitas Jenderal Sudirman, mengikuti 1 semester untuk belajar di bidang akademik dan sosial budaya. Dengan banyak lainnya prestasi, seperti beasiswa bidik misi full scholarship by Indonesia Ministry for Education and Culture, sebagai pencara kelas 5 dan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan juga beliau berkomitmen untuk memimpin kelas dan dari menjadi perwakilan kelas untuk mengurus semua administrasi dan urusan perkuliahan dengan dosen sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Adapun menempuh pendidikan SMA di SMA 1 Ranau Tengah, jurusan IPA dengan penghargaan sebagai juara 1 Olimpiade Sains Nasional Bidang Fisika tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan finalis Sains Nasional Fisika tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengalaman sosial yaitu pernah di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat lagi, dengan pengalaman organisasi yaitu di bidang Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, di BO Cendikia FKIP Universitas Sriwijaya, di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya, di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dengan publikasi Hubungan Tinggi Journal of Community Service, Jurnal Sriwijaya Community Service on Education, hak kekayaan intelektual yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan keterampilan dan minat yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dengan pengeditan foto, desain, dan video, fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, dengan minat nanoteknologi, material nano, fisika, dan media pembelajaran IPA, karya tulis kimia, berbicara dan merancang. Baiklah, itulah tadi CV dari Kak Rafli Vandu Ramadhani. Sebelumnya mari kita sapa dulu Kak Rafli Vandu Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana Kak kegiatan sehari-harinya setelah menjadi fresh graduate dari Universitas Sriwijaya ini, Kak? Oke, kegiatan sehari-harinya tuh sekarang masih ngajar sama lagi coba-coba daftar beasiswa. Masya Allah, sangat memotivasi sekali Kak ya. Kan tadi lebih dari 40 beasiswa atau prestasi Kakak. Mungkin kita langsung saja Kak ya. Baiklah, berikutnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Kak Saudara Rafli Vandu Ramadhani, SPD. Kepada Kak Rafli Vandu Ramadhani, SPD, disilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya sharing-sharing ya terkait workshop kepenulisan karya ilmiah ini. Sebelumnya saya mau izin untuk share screen ya. Mungkin aku aja sendiri yang share screen. Oke, aku izin share screen sendiri ya. Mungkin boleh masih disable. Ini hostnya masih disable untuk share screen-nya. Ini masih disable. Oke, sudah bisa. Oke, apakah terlihat? Terlihat Kak. Oke. Oke, di sini izinkan saya untuk sharing-sharing terkait workshop kepenulisan karya ilmiah. Sebelumnya mungkin ingin perkenalan lagi ya, tadi sudah disampaikan ya oleh pembawa acaranya oleh kakak ya. Oke, jadi perkenalkan nama kakak Rafli Vandu Ramadhani, itu alumni dari Pendidikan Fisika angkatan 2019. Untuk pengalaman sendiri, alhamdulillah tahun lalu itu diberikan kesempatan penghargaan sebagai pemuda berprestasi Sumatera Selatan tahun 2022, juga sebagai mahasiswa berprestasi 1 FKIP Unsri tahun 2021. Sedikit disclaimer juga bahwasanya Kak kalau untuk di riset sendiri itu tertarik di media pembelajaran sama nanomaterial. Mungkin sebelum itu Kakak pengen sharing-sharing ya, kenapa menurut Kakak penting sekali karya ilmiah ini, karena dari pengalaman Kakak pribadi, pengalaman aku pribadi ya, itu dari karya ilmiah inilah, dari aku itu bisa untuk explore berbagai hal seperti itu. Karena
dengan pengalaman ini aku bisa ikut lomba di luar, dan selain memberikan solusi dari permasalahan yang ada, juga bisa sekalian explore dunia ini. Jadi ini ada sedikit pengalaman dari aku ya, dari aku, yaitu ini waktu aku ikut sharing ini esai kemarin di Lombok. Jadi dari ikut buat solusi buat produk, kami kemarin buat aplikasi pembelajaran itu bisa diberangkatkan untuk ikut lomba di Lombok waktu itu tahun lalu. Kemudian juga ikut di internasional kemarin ke Surabaya, kami buat produk biskuit dari tulang ikan gabus. Kemudian waktu kemarin itu juga pernah ke Malaysia juga, kami membuat aplikasi untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Alhamdulillah bisa diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian juga kemarin itu pernah ke Bali juga, kami buat media pembelajaran lagi untuk anak tunarungu. Dan alhamdulillah juga ikut summer school kemarin ngebahas tentang untuk perhitungan dari sungai, area sungai. Jadi saya kemarin ke Malaysia seperti itu. Nah, harapannya maksud saya itu dari kayak ilmiah inilah salah satu cara kalian tuh bisa untuk explore berbagai hal di dunia ini seperti itu. Jadi aku harapkan dari penyampaian ini dapat menambah wawasan kalian nantinya bagaimana sebenarnya kayak ilmiah itu, bagaimana tips dan triknya. Aku coba ulas dari pengalaman aku pribadi seperti itu. Mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sebenarnya apa sih KTI itu. Jadi kalau aku kutip dulu ya, aku kutip kalau misalnya dari Firman 2017, sebenarnya KTI itu atau karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang dipublikasikan yang mengkaji suatu penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku. Itu menurut Firman. Terus aku juga ngutip dari Eko. Kalau dari Eko 2018 ini, dia ini bilang bahwasannya KTI itu adalah karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya, yang didasari dari hasil pengamatan, penelitian, peninjauan bidang tertentu yang disusun menggunakan metode dan sistematika yang baik dan santun. Mungkin pengen lebih menyederhanainya, kalau dari aku sendiri bahwasannya inti dari KTI itu adalah kita ada suatu permasalahan, kemudian kita beri solusi atau kita kaji permasalahan tersebut. Sebenarnya bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, terus kita tulis tentunya dengan metode dan juga sistematis ya. Jadilah sebuah KTI. Jadi kalau pengen lebih simpel lagi bahwasanya KTI itu adalah karya atau tulisan yang memuat permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Kita berikan solusi ke permasalahan tersebut. Itu sedikit gambaran dari pengertian KTI itu sendiri. Kemudian sebenarnya sebenarnya KTI ini juga banyak jenisnya ya. Bukan mungkin kita tahu KTI itu ada LKTI ya karena sering lihat pamflet dari lomba karya tulis ilmiah. Mungkin tahu juga KTI itu adalah skripsi dan sebagainya. Namun KTI ini sebenarnya ada berbagai jenisnya. Di sini aku coba pisahkan, itu ada yang bentuknya kompetisi dan juga ada publikasi seperti itu. Nah, di kompetisi sendiri tentunya sudah saya sebutkan tadi ada LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah, yang mana ini tentunya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 ada hasil pembahasan, bab 5 ada kesimpulan. Sedangkan juga ada yang namanya esai. Nah, di esai ini sendiri ini agak berbeda dengan LKTI karena di esai ini dia ini dia tidak ada disebutkan secara eksplisit
bahwasanya oh ini bagian pendahuluan, oh ini bagian isinya, oh ini bagian kesimpulannya. Jadi biasanya esai itu langsung satu kesatuan, langsung satu satuan ke kerangka dari ide yang kita bahas, permasalahan yang akan kita bahas dan berikan solusi, dan langsung saja bahwasanya di paragraf awal ini ada pendahuluannya, langsung ada isinya dan ada kesimpulannya. Kemudian ada business plan, ada paper kreatif, gagasan kreatif, PKM, mungkin sudah nggak asing lagi juga dengan program kreativitas mahasiswa, yang mana kita menyusun proposal, ide kita, nanti kita ajukan ke Kemendikbud, ada dikti, nanti kita akan mendapatkan pendanaan dan kita melakukan realisasi dari ide tersebut. Mungkin ada juga poster ilmiah. Nah, poster ilmiah ini juga termasuk KTI karena di poster ilmiah sendiri juga dibahas ada abstraknya, ada judulnya, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan, dan juga ada referensi. Dan juga ada KTI Filmapres. Ya, KTI Filmapres ini saat kita mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, dan so ada banyak lagi hal-hal lainnya dan lain-lain. Kemudian ada publikasi, artinya asing lagi ada jurnal. Teman-teman sudah terbiasa ya dengan baca-baca jurnal untuk tugas-tugas kuliahnya, pun juga ada artikel, skripsi, tesis, disertasi. Jadi ini adalah jenis-jenis dari KTI. Kalau skripsi itu untuk S1, tesis itu S2, dan disertasi itu untuk S3. Itu tugas akhirnya. Nah, itu tadi jenis-jenis KTI-nya. Kemudian kita masuk ke submateri. Sebenarnya apa aja sih sebenarnya struktur bagian dari karya tulis ilmiah? Aku ambilnya tuh di bagian KTI ya, atau skripsi juga itu sama. Nah, biasanya tuh ada pendahuluan. Di struktur bagian KTI ini ada pendahuluan atau bab 1 pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, di bab 1 ini kita ngebahas tentang apa latar belakang kita mengangkat suatu permasalahan ini. Kemudian kita sebutkan juga tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, kebermanfaatannya apa. Seperti itu. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, dia ini ngebahas tentang teori dari judul kita. Misal judul kita itu media pembelajaran untuk tunarungu. Nanti kita jelaskan di tinjauan pustaka. Sebenarnya media pembelajaran itu apa? Jenisnya apa saja? Terus kita bahas juga tunarungu. Tunarungu itu apa? Terus apa kendalanya seperti itu. Kita jelaskan lebih rinci lagi yang belum kita rincikan di bab 1 seperti itu. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah bab yang ngebahas metode apa yang kita gunakan sehingga mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, biasanya metodologi ini ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, seperti itu, dan juga bisa disesuaikan dengan apa ide yang ingin kalian bahas tersebut. Kemudian itu ada bab 4, hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini adalah itu untuk menjawab ya tujuan dari satu kalian. Hasil ini diperoleh menggunakan metodologi penelitian yang telah kalian gunakan tadi. Misal, kira-kira dari hasil pembahasan ini, apakah tujuan kalian itu tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada bab 5, kesimpulan. Sebenarnya, ternyata ide kalian ini, solusi yang kalian berikan itu ternyata menjawab permasalahan yang ada, seperti itu. Dan juga diberikan saran kalau di sana ada kekurangan-kekurangan dari penelitian kalian sehingga dapat diperbaiki oleh penelitian selanjutnya. Dan tak lupa juga tentunya ada abstrak dan juga ada data pustaka. Abstrak ini tentunya itu adalah enaknya bilangnya itu adalah ringkasan ya. Namun lebih ringkas lagi, biasanya itu dibatasi. Ada 250 kata biasanya.
Dan abstrak itu sendiri intinya itu ngebahas apa tujuan kalian menggunakan metode apa hasilnya, bagaimana hasilnya, dan apa kesimpulannya. Intinya itu di bagian abstrak strukturnya. Kemudian ada daftar pustaka, referensi yang kalian gunakan itu kalian jadikan satu di daftar pustaka. Setelah kita ngebahas tentang struktur dari karya tulis ilmiah ini, aku ingin ngebahas tentang bagaimana karya tulis ilmiah yang baik itu. Di sini aku buat kalau dari ini pertama kalian harus judul ya. Judulnya itu yang kalian buat itu harus sesuai dengan isinya. Jangan sampai judul kalian buat itu tentang media pembelajaran ini, tiba-tiba kalian melenceng ngebahas bukan medianya, atau kalian malah bahas kontennya, atau dan sebagainya, atau kalian melihat pengaruhnya. Maksudnya kalian ngebahas apakah media ini efektif atau tidak untuk membantu pemahaman siswanya atau sebagainya. Tergantung dengan tujuan kalian. Jadi judul itu harus sesuaikan dengan isi kalian. Kemudian abstrak itu harus ringkas. Tadi membuat tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Pendahuluan juga harus ringkas, paham masalah. Jadi di pendahuluan itu jangan banyak bertele-tele, langsung kalian bahas saja apa sih sebenarnya masalah kalian. Terus kalian bandingkan dengan apakah ada penelitian sebelumnya yang telah membahas hal ini, kemudian apa gap-nya, kemudian kalian angkat, oh kalian pengen ngebahas membantu masalah tersebut karena di penelitian sebelumnya belum dibahas, belum diberikan solusi yang lebih konkret, lebih menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalian pengen ada solusi baru dari kalian yang bisa menyelesaikan gap tersebut. Kemudian di landasan teori tadi, itu membahas poin-poin besar dari judul yang belum dijelaskan secara rinci di pendahuluan. Kemudian untuk metode sendiri, kalian tuh harus jelaskan secara rinci ya. Itu boleh kalian lihat di referensi, kalau misalnya masih bingung. Tentunya banyak sekali referensi yang bertebaran di jurnal-jurnal yang bisa kalian ikuti, bisa kalian modifikasi. Pastikan bahwasanya jika orang menggunakan metode kalian, orang tersebut juga bisa melakukan penelitian kalian. Nah, jadi usahakan hal tersebut. Jadi jika di saran kalian nanti ada saran nih untuk memperbaiki hal ini, jadi kalian dengan metode yang rinci ini orang tahu nih, oh kesalahannya tuh mungkin di bagian metode ini, seharusnya ditambahi metode lagi agar di hasil yang bagian ini itu dapat terselesaikan atau diberikan solusi yang baru seperti itu. Hasilnya dapat diperbaiki lagi. Kemudian hasilnya sendiri juga diusahakan itu mempresentasikan temuan yang secara sistematis dan objektif. Gunakan bahwasanya hasilnya itu ada tabel-tabel, mungkin ada tabel tentang kepuasan siswanya, ada tabel tentang hasil dari kalian review dari expert review-nya, terus kalian buat secara tabel atau grafik, gambar juga boleh untuk memperjelas data-data temuan kalian tersebut. Nah, di hasil sendiri, kan biasanya itu terbagi ya, ada hasil, ada pembahasan. Di hasil itu cukup kalian berikan apa tabel-tabelnya, grafik-grafiknya, gambaran-gambarannya. Oh, ini hasil dari uji expert review, ini hasil dari one-to-one, sampel-sampel yang ngebuat media ya. Oh, ini hasil dari small group, apa saran mereka, dan sebagainya. Kalian representasikan dalam tabel, grafik, ataupun gambar. Kemudian nanti di bagian pembahasan kalian baru bahas bagaimana hasil kalian tersebut. Apakah hasil ini sesuai? Apakah hasil ini sebenarnya apakah ini efektif atau tidak efektif? Apakah ini valid atau tidak valid seperti itu. Jadi sini kalian bahas, terus kalian bandingkan juga dengan penelitian sebelumnya yang ngebahas hal yang sama atau di materi yang lain, tapi
membahas hal yang sama seperti itu. Kira-kira dengan nilai segini itu sebenarnya valid atau tidak valid. Nah, mungkin kalian bahas di situ. Kemudian di kesimpulan, nah, kesimpulan ini tentunya kalian ringkaskan bahwasanya temuan kalian itu apa, terus kalian hindari informasi baru. Tiba-tiba kalian kalian membahas di pembahasan bahwasanya kalian menemukan ini, tiba-tiba di kesimpulan kalian bahas lagi bahwasanya oh mungkin karena ini. Nah, kalian cukup bahas hal tersebut itu di pembahasan. Di kesimpulan ini kalian tinggal meringkas lagi temuan kalian tersebut, hasil kalian tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk daftar pustaka ya. Kemudian ada daftar pustaka, yaitu kalian cantumkan semua referensi yang kalian gunakan dalam penelitian kalian dalam format. Misalnya ada banyak sebenarnya formatnya, ada APA, ada MLI, ada Chicago, dan format misalnya ada IEEE, seperti itu. Jadi usahakan daftar pustaka ini sebenarnya lagi-lagi kalian tuh harus usahakan karya tulis ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang mengikuti pedoman. Jadi sebenarnya karya tulis ilmiah yang ingin kalian ikuti atau kalian lakukan itu sebenarnya ada pedomannya semua seperti itu. Kalian pengen masukkan misalnya skripsi. Nah, skripsi sendiri di AppKit itu sudah ada pedomannya. Jadi kalian ikuti. Misal nanti mereka minta judulnya itu misal kalau bisa itu kurang dari 20 kata atau pengennya itu ada marginnya bagaimana. Dan juga ada tulisan sendiri. Abstrak yang harus dimasukkan itu misalnya ada tujuan, ada tambahannya lagi. Mungkin ada pendahuluannya, pendahuluan itu mungkin tambahan-tambahan lagi seperti itu. Jadi kalian ikuti juga pedoman yang berlaku. Mungkin kalian ingin ikut lomba, kalian ikuti pedoman di perlombaan tersebut. Kalau ingin submit jurnal, artikel di jurnal, kan juga harus ikuti ketetapan di jurnal. Jadi di jurnal itu juga ada pedoman, ada formatnya. Jadi kalian ikuti sesuai dengan yang ingin kalian ikuti. Mungkin kalian ingin submit di sini, kalian ikuti sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara seperti itu. Ada tambahan, jadi baiknya gaya penulis itu sendiri adalah yang formal ya dan baku sesuai dengan KBBI. Jadi jangan ada kata-kata yang informal, misal aku, saya tuh aku tuh kurang formal ya. Jadi sekarang kata saya, bahkan di kata itu sendiri kata saya itu dihindari lebih ke peneliti seperti itu atau penulis dan sebagainya menggunakan gaya penulisan yang formal dan baku. Kemudian karya tulis ilmiah yang baik itu karya tulis ilmiah yang tidak plagiat seperti itu, tidak menjiplak karya orang lain, tulisan-tulisan orang lain. Jadi diusahakan memang kalian itu harus yang orisinil, emang asli dari kalian sendiri yang ngebuatnya seperti itu. Dan usahakan nanti kalian coba sebelum kalian submit, sebelum kalian mengumpulkan dari karya kalian, usahakan kalian itu cek dulu plagiarisme kalian. Usahakan minimalnya itu 20%. Seperti itu. Agar ini benar-benar bahwasanya oh ini buatan kalian seperti itu, bukan yang sudah dilakukan orang lain ataupun karya tulisan orang lain. Jadi kalian tuh kalau misalnya kalian melihat referensi, kalian ubahlah ke kata-kata, kalian tuh simpulkan menggunakan bahasa kalian, tentunya masih formal dan baku, sehingga menghindari dari plagiat tersebut. Terus juga usahakan karya tulis ilmiah yang baik itu adalah yang tidak menggunakan data palsu. Sekarang banyak ya kalau misalnya aku juga menemui sering banyak orang yang menggunakan data palsu, misal yang sering itu adalah Google Form ya. Orang pengen tahu misal tingkat pemahaman dari siswa, mahasiswa seperti itu. Tapi ternyata dia sendiri yang buat pengisinya seperti itu, menggunakan data misal pakai NIM temennya, pakai NIM kelasnya dan sebagainya. Mereka mengisi sendiri, mereka menentukan sendiri, mereka pengen datanya itu sesuai dengan keinginan mereka. Misal, oh isinya tuh mereka harus paham, semua harus paham hasil dari yang kalian berikan tersebut, solusi yang kalian menggunakan tersebut. Jadi
untuk itu kalian menggunakan data-data palsu, kalian mengisi sendiri dan sebagainya. Jadi hindari hal-hal tersebut karena itu sama saja kalian menyalahi kode etik dari karya tulis ilmiah seperti itu. Jadi usahakan memang kalian tuh memberikan data yang sesuai. Kalau memang hasilnya jelek ya sudah, kalian bahas terusnya kenapa itu bisa jelek seperti itu. Apa solusi yang selanjutnya? Kalian bisa berikan juga ke saran ke penulis selanjutnya seperti itu. Jadi nggak harus yang bagus-bagus hasilnya itu, asalkan itu emang murni. Jadi kalian bisa, oh ada temuan baru nih, nggak serta-merta emang harus bagus solusi yang kalian berikan seperti itu. Jadi jangan sampai gunakan data palsu. Kalau emang hasilnya bagus ya alhamdulillah seperti itu. Gunakan data yang bagus tersebut. Jangan sampai data yang palsu. Juga tambah selanjutnya adalah strukturnya jelas ya. Strukturnya tuh harus jelas, jangan tiba-tiba kalian itu habis pendahuluan tiba-tiba langsung metode. Padahal di pedoman itu mereka pengennya itu adalah landasan teori seperti itu. Terus juga jangan tiba-tiba ngebahas A, kalian langsung lari ke Z seperti itu. Jadi harus jelas pembahasan kalian tersebut. Dan selalu usahakan untuk review ulang. Jadi kalian sudah tulis, kalian harus review lagi. Mungkin ada yang typo, ada kata-kata yang tidak sesuai antar paragrafnya, bagaimana cara biar sesuai tersebut. Kalian bisa revisi, kalian bisa edit lagi. Kalian bisa sesuaikan kembali. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang nggak nyambung antar paragraf. Ada yang typo, itu tentunya akan mengurangi penilaian ya dari karya tulis kalian tersebut. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana untuk tips dari judul? Di sini ada tips ya, menentukan judul. Mungkin menentukan judul bagi pemula. Jadi karena sebenarnya aku itu sudah pernah buat ini, ngebahas ini itu di platform di TikTok untuk tips menentukan judul bagi pemula. Mungkin ini kayaknya menurut aku bisa aku play aja ya. Tips menentukan judul karya bagi pemula. Pertama, tentukan tema dan subtema lomba yang diminati. Kedua, cari referensi permasalahan berdasarkan tema dan subtema yang dipilih. Ketiga, perjelas permasalahan dengan melihat jurnal. Keempat, setelah melihat berbagai permasalahan, tentukan permasalahan lebih spesifik dan cari lagi di jurnal untuk melihat apa saja yang dibahas orang terkait permasalahan tersebut. Kelima, buka jurnal-jurnal dengan judul yang sekiranya menarik lalu baca. Apakah kamu tertarik atau tidak? Jika kamu tertarik, kamu bisa pakai jurnal tersebut sebagai acuan. Keenam, kamu bisa perbaiki judul jurnal acuan sesuai saran, atau bisa pakai judul yang mirip. Saran saya cari minimal 3 jurnal yang serupa lalu jadikan itu acuan karya dan judul. Oke, itu sedikit pembahasan aku kemarin di TikTok. Jadi intinya kalau dari ini sendiri adalah kalau untuk menentukan jurnal atau untuk menentukan judul itu sendiri, tentunya kalian harus usahakan dulu. Kalian sebenarnya menulis karya tulis ilmiah ini untuk apa? Misal untuk lomba, berarti kalian harus cari lomba yang memang kalian tuh minat temanya. Misalnya temanya itu tentang SDGs untuk meningkatkan pendidikan seperti itu. Jadi dari temanya misalnya untuk mencapai Indonesia, untuk membantu mewujudkan Indonesia yang gemilang atau Indonesia Emas 2045 misal, atau SDGs 2030 misal. Kan tertarik nih. Terus kalian ada subtema lagi ngelihat di ininya, di mana di subtema di pamfletnya itu atau di pedomannya. Ada di panduannya. Jadi kalian misal ada terkait pendidikan nih. Jadi kalian pengen ngebahas pendidikan, kalian tertarik nih. Oke, kalian udah menemukan bidang yang kalian minati. Jadi kalian udah lebih terfokus lagi nih, bukan hanya ngebahas SDGs 2030, kalian fokus lagi ke bidang pendidikan. Kalian baca-baca pendidikan itu apa aja permasalahannya kan. Dan kalian lihat, misal kalian tuh ngelihatnya tuh di lingkungan kalian. Di lingkungan kalian ngerasa ketika kalian belajar sejarah misal, kalian tuh ngerasa kalian tuh kesulitan ya untuk mengetahui apa ya sumber-sumber belajar kayak tahun lalu kalau pengen kalian ujian itu kira-kira contoh soalnya seperti apa ya?
terus arsip-arsipnya ya intinya tuh. Kalian belum susah nih mencari arsip-arsip pembelajaran di pendidikan sejarah tahun-tahun lalu. Terus bagaimana sih? Kan tanya juga nih, itu kan permasalahan kalian sendiri kan. Kalian tuh merasa susah nih untuk mencari referensi tersebut, arsip-arsip tersebut. Intinya harus cek satu-satu lah. Kalian tanya nih ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama atau tidak? Oh, ternyata banyak yang sama nih. Berarti permasalahan ini bukan hanya permasalahan kalian ternyata. Ada teman-teman kalian. Tentunya ini masih masih ini ya, masih perspektif kalian sendiri itu masih. Belum ada data yang asli. Jadi kalian mungkin boleh juga kalian untuk sebarkan kayak form apakah teman-teman mengalami hal yang sama, kesulitan atau tidak. Nanti mungkin boleh per angkatan, semua angkatan yang masih aktif, mungkin mahasiswa aktifnya, nanti kalian dapat kesimpulan, oh ternyata 88% mahasiswa itu kesulitan untuk mencari arsip. Nah, ini kalian bisa angkat permasalahan ini. So, kalian jadikan judul. Oh, ternyata kalian pengen ngebuat, misal solusi kalian itu adalah ngebuat website untuk ngebantu hal ini. Oke, kalian namai website itu adalah apa ya enaknya? Studi misal. Studi itu apa ya? Studi media. Jadi kayak untuk studi media yang bisa ngebantu mahasiswa pendidikan sejarah untuk kebutuhan akademiknya. Nah, jadi kalian udah dapat judulnya seperti itu. Atau kalian juga ngelihat boleh referensi dari orang lain, misal, oh ke orang lain ini ngebahas, kalian tertarik banget untuk ngebuat terkait media pembelajaran SD sejarah dari lokal. Karena kalian ngeliat banyak sekali nih teman-teman di adik-adik kalian misalnya atau tetangga kalian yang belum paham sejarah-sejarah lokal di daerah kalian, belum ada yang ngebahasnya seperti itu. Jadi kalian pengen ngebuat media tersebut atau platform atau sebagainya lah ya untuk membantu permasalahan tersebut. Jadi kalian lihat referensi. Apakah pernah ada orang yang ngebahasnya seperti itu? Terus atau nggak ada pun kalian bisa lihat biasanya ada yang ngebuat website apa ya website sejarah ini website yang ngebahas tentang sejarah Indonesia lah mungkin. Aku kalian menjadikan acuan tersebut, bagaimana cara ia membuatnya, cara ia mengembangkannya untuk kalian gunakan di KTI kalian. Jadi itu lu dapat judul juga nih. Kalian juga bisa melihat judulnya apa, misalnya di web di jurnal ini. Oh, misalnya judulnya itu adalah misal media pembelajaran sejarah Indonesia berbasis STEM misal. Mungkin kalian juga bisa ikut-ikut seperti itu kayak, oh media pembelajaran sejarah, misal sejarah OI, dalam konsep apa, misal STEM dan sebagainya lah ya, intinya sesuaikan lagi dengan kalian. Itu bisa kalian jadikan acuan untuk kalian menentukan judul. Intinya juga kreasikan lagi solusi mau apa dan jadikan judul. Tadi misal kalian lihat permasalahan, kalian sulit untuk mencari arsip-arsip pembelajaran. Ternyata masalah ini bukan hanya dari kalian saja yang rasakan, teman kalian juga merasakan ketika kalian coba ini ya survei. Ternyata ketika kalian sebar kuis, maksudnya itu sebar kuesioner, ternyata oh permasalahan ini antar angkatan, semua angkatan tuh rata-rata 88% tuh mengalami hal yang sama. Jadi dengan kalian memberikan solusi tersebut, berarti kalian menjawab masalah tersebut. Jadi ini bisa kalian jadikan judul kalian juga bisa kalian jadikan ide kalian seperti itu. Itu untuk tips menentukan judul dari aku ya. Kemudian tentunya yang tidak kalah krusial adalah sebenarnya bagaimana sih untuk mencari referensi itu sendiri. Itu bisa kalian sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling utama yang sering digunakan karena kita itu pendidikan ya, itu lagi-lagi kalau nggak Google Scholar ya ERIC atau Education Resources Information Center. Ya, ini ada mungkin kalian sudah familiar sekali tentang Google Scholar ini. Tentunya kalian mengerjakan tugas, makalah, skripsi, ataupun mungkin kalian juga udah disuruh buat paper-paper, bisa gunakan Google Scholar ini.
Atau Eric juga bisa. Jadi Eric ini hampir sama mirip dengan Google Scholar. Bisa kalian gunakan untuk mencari referensi. Nggak kalian ketik saja, kalian pengen bahas apa, misal kalian pengen buat aplikasi ini ya, media pembelajaran sejarah, ketik aja lah. Kalau di Eric biasanya tuh harus pakai bahasa Inggris ya, jadi lebih kayak history subject bisa. Nah, kalau di School Solo itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga langsung saja. Sekarang ketik media pembelajaran sejarah. Di sana sejarah apa? Biasanya kan ada mungkin sejarah Purbalingga, sejarah membahas tentang media pembelajaran Mesozoikum, media pembelajaran apalagi zaman batu dan sebagainya ya, tentang berkaitan dengan sejarah. Bisa kalian akses itu di scholar.google.com atau di eric.hidi.gov. Itu bisa kalian cari di situ. Oke, mungkin itu ya untuk untuk materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin enaknya itu lebih ke diskusi. Kira-kira ada ya hal yang dibingungkan ataupun yang belum disampaikan, ataupun ada hal-hal lain yang masih berkaitan dengan KTI, itu bisa langsung ditanyakan nantinya di sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya ini aku pengen tutup dengan quote dari Benjamin Franklin. Uh, Mungkin uh, teman-teman atau kita semua di sini bisa menunda ya untuk belajar, menunda apa saja. Misalnya menunda untuk mengikuti kesempatan ini, untuk menunda untuk apapun sih hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Namun perlu disadari bahwasanya waktu itu tidak bisa menunggu. Ada hal yang akan kalian dapatkan, dampak hal tersebut yang kalian tunda-tunda itu tentunya entah itu akan mempersulit kalian, atau kesempatan itu akan hilang, ataupun kalian akan tertinggal lah ya dari teman-teman yang lain, atau teman-teman kalian yang sudah belajar dari awal itu mungkin tinggal jalan-jalan lagi, kalian harus untuk menyusulkan kalian itu menunda-nunda kan harus berlari seperti itu. Jadi usahakan teman-teman, kalau menurut aku itu jangan sampai ditunda-tunda ya, baik itu berbagai hal, baik belajar KTI ini atau sebagainya. Ataupun nanti untuk saat tanya jawab mungkin ditunda-tunda, mungkin nanti bisa tanya lagi ya. Kalau misalnya ada kesempatan langsung tanya saat ini secara langsung ya, kenapa tidak yang ditunda-tunda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Masya Allah, itulah tadi penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kita sebagai mahasiswa yang pasti yang tentunya akan menulis atau publikasi yaitu skripsi. Maka dari itu bagi teman-teman yang memiliki beribu pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya sehingga dapat langsung bertanya kepada narasumber keren kita pada pagi hari ini. Silakan, kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaannya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Baiklah, kami persilakan kepada Dewi Nur Hakiki Kaloka Negara untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Rafli. Mohon maaf di sini Dewi, salah satu mahasiswi pendidikan sejarah angkatan 2021. Nah, tadi kan Kakak udah menjelaskan ya mengenai cara meningkatkan soft skill kepenulisan mahasiswa dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, mungkin Kakak bisa nih Kak bagi tips cara menulis esai biar bisa tembus lolos beasiswa gitu, Kak. Soalnya tadi Dewi joinnya agak di pertengahan gitu. Makasih. Oke. Jadi bagaimana Kak ini? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, kayaknya aku langsung jawab aja ya. Baik. Silakan kepada Kak Rafli Pandu untuk menjawab pertanyaan dari rekan Dewi.
Oke, terima kasih ya pertanyaan dari Dewi. Ini menarik ya sebenarnya. Sebenarnya bagaimana ya cara kita itu menulis esai untuk bisa tembus beasiswa. Tentunya banyak sekali beasiswa sekarang itu memang wajibkan kita untuk menulis esai. Biasanya itu tentang kayak motivasi kita, alasan kita kenapa kita pengen ikut beasiswa tersebut, kenapa kita harus melanjutkan studi dan sebagainya. Dari aku pribadi ya, itu untuk penulisan esai ini, aku baru-baru ini ya, sebenarnya untuk belajar. Kemarin juga aku sudah ikut workshopnya juga, karena aku coba apply itu di beasiswa LPDP. Nah, kalau di beasiswa LPDP, aku biasanya tuh mungkin aku tarik ke beasiswa LPDP saja ya, biar enak ngebahasnya, karena itu yang sudah aku tulis dan sudah aku coba pahami lebih mendalam bagaimana sebenarnya struktur esai yang baik. Ini khusus untuk di LPDP. Sebenarnya mirip semua ya, sebenarnya kebanyakan kurang lebih ya sama seperti dengan beasiswa LPDP. Nah, biasanya esai yang baik itu adalah esai yang ngebahas tujuan kita, rencana kita studi itu apa, alasan kita milih kampus itu apa, alasan kita melanjutkan studi di kampus di studi ini apa, kita kita jelaskan seperti itu. Dan juga intinya juga yang baik itu adalah kita ada plan. Sebenarnya apa sih kontribusi yang ingin kita berikan ke masyarakat? Kontribusi apa yang ingin kita berikan ke Indonesia lebih besarnya seperti itu. Nah, esai yang baik di untuk kita melamar beasiswa itu, pertama kita harus ngebahas dulu awal-awalnya tentang diri kita dulu. Oh, apa sebenarnya diri kita ini siapa seperti itu? Background apa sih dari background apa kita ini? Pengalaman kita apa? Dan kita kaitkan sampai bertemu alasan, oh ini dong dari pengalaman kalian ini, itulah alasan kalian tuh masuk ke jurusan ini. Pengen kalian jurusan sebelumnya ya, misalnya kalian aku D1, oh dengan alasan ini aku mau tuh bahas bahwasanya bahasnya itu adalah kemarin aku nulis di base LPDP itu, aku sudah kecilnya memang tertarik di dunia sains dan pendidikan, karena misalnya waktu SD aku sering ikut ini ya, main guru-guruan seperti itu. Aku jelaskan misalnya aku juga ikut olimpiade ini, aku ikut pernah nulis karya tulis ilmiah ini. Oh, ternyata ini pas dikait-kaitkan hal inilah yang membuat aku masuk ke pendidikan fisika. Nah, di pendidikan fisikanya aku melakukan apa nih? Nah, kalau bisa tuh kaitkan dengan kontribusi kalian. Sebenarnya kalian tuh harus tahu dulu kontribusi kalian ingin lakukan tuh apa. Misal kalian pengen fokus di pendidikan, berarti kalian ngebahasnya itu pengalaman-pengalaman di bidang pendidikan saja. Jangan sampai kalian melenceng-melenceng. Kalau ngebahas tentang mungkin banyak sekali pengalaman kalian ya. Misal aku kemarin misal aku bilang karena aku tuh pengen lanjut studi itu karena aku pengen mendalami bidang nanoteknologi. Aku aku ada pengalaman tentang literasi. Misalnya aku pernah ikut pengabdian, aku pernah ikut volunteer literasi. Nah, sebenarnya karena aku tuh pengennya itu nanoteknologi, jadi aku tuh ngebahas itu cukup di bidang nanoteknologi. Misal, oh pengabdian di bidang nanoteknologi ini, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian pengennya itu nanoteknologi, yang kalian pengen kontribusi lebih itu, tiba-tiba kalian bahas, oh kalian uh, ada pengen juga di literasi dan sebagainya, kan harus fokus satu saja seperti itu. Nanti pengalaman yang kalian sebutkan juga tuh fokus ke kontribusi kalian. Jadi misalnya pendidikan ya bahas pendidikan saja. Oh kalian pernah ikut uh, organisasi, di organisasi ini kalian pernah ngebuat kelas ini, misalnya ini kan masih pendidikan ya, area pendidikan, atau kalian kalian pernah pengabdian di sini, kalian pernah volunteer, kalian pernah ngajar. Jadi kalian bahas hal-hal tersebut. Jangan sampai kalian ngebahas apa ya yang tidak berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Jadi harus pengalaman yang disebutkan juga adalah pengalaman yang mengarah ke bidang pendidikan seperti itu. Terus kalian juga masuk ke kampus tersebut, misalnya tujuannya itu, oh kalian tahu nih bahwasanya, oh juga kalian harus mengangkat permasalahan yang pengen kalian selesaikan itu dengan kontribusi kalian. Misal, oh
aku kemarin kan pengennya itu nanoteknologi. Aku ngelihat permasalahan di masyarakat itu, sampah ya, sampah itu ternyata bisa dibuat jadi nanofiber. Nanofiber ini ternyata bisa untuk bisa untuk jadi filter air dan sebagainya. Oh, ini bisa kalian, berarti dengan ilmu kalian ini kalian bisa kalian bisa ngebantu solusi tersebut. Seperti itu. Kemudian em, tujuan kalian melanjutkan studi, misal kalian pengennya itu di UGM misal, atau kalian di UNSRI ya, misal kalian ikut yang itu, misal apa ya, beasiswa beasiswa apa yang beasiswa unggulan ya, beasiswa unggulan. Jadi sama kalian kalian tuh di studi ini UNES, oke, misalnya UNES, misal kalian tuh pengennya ke UNES ya, ke UNES. Ke UNES itu kenapa kalian pengen ke UNES tersebut, kayak seperti itu. Kalian jelaskan seperti itu. Oh, mungkin di UNES itu ada mata kuliah ABC yang tidak ada di universitas lain, seperti itu. Jadi oh, ini nilai tambah bagi kalian. Aku kemarin aku kan pengen nanoteknologi. Aku ngelihat, oh ternyata di UGM, di fisika UGM itu ada 3 mata kuliah yang tidak ada di, misalnya ada di ITB, ada di UI, itu tidak ada. Jadi aku ngebahas, oh di UGM itu karena tidak ada mata kuliah 3 ini, seperti itu. Dan juga mungkin kalian sudah coba, mungkin kalian enaknya juga kalau misalnya kalian itu, ini untuk S2 ya, aku bahas enaknya S2 karena aku ada pengalaman di sini, walaupun masih coba-coba ya. Kalian coba kontak, mungkin kalian lihat, oh ternyata dosen-dosen ini ada daftar nama dosen ya. Kalian coba kontak satu dosen yang memang menurut kalian tuh penelitiannya itu kalian tertarik. Kalian coba chat, maksudnya perkenalkan ya, nama saya ini, saya dari ini, saya memiliki pengalaman di ini, saya coba riset dan tertarik melihat riset Bapak. Saya berencana ingin dibimbing oleh Bapak ketika melanjutkan studi di UGM misal. Nah, nanti kan itu bisa jadi kekuatan kalian nih. Maksudnya kalau misalnya itu nanti itu dibalas ya, oh ya saya bersedia. Nanti kalian bisa kuatkan, oh saya sudah berdiskusi dengan Bapak ini ya, dan sebagainya, seperti itu. Jadi esai yang baik itu ya seperti itu ya, untuk di esai untuk antar beasiswa, seperti itu. Ini beda kalau untuk di KPI, kalau yang kayak ilmiah ya, ada tujuan dan sebagainya. Kalau esai ini kayak itu lebih ke pribadi kita, kenapa kita pengen lanjut studi, kenapa kita, apa kontribusi kita, apa masalahnya ketika, sehingga kalian ingin berkontribusi di bidang tersebut. Ini itu ya, mungkin terlalu panjang atau bagaimana nih? Masya Allah, rinci sekali ya Kak penjelasan dari Kakak ini. Pasti kami semua akan mengerti apabila penjelasan Kakak seperti ini. Sebelumnya Kak, mohon maaf, apakah bisa Kak untuk hostnya dikembalikan ke Mayang Sari Kak? Oh, bisa, bentar ya. Baiklah, sekali lagi kami mohonkan kepada peserta Zoom apabila memiliki pertanyaan dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya dan juga mengaktifkan mikrofonnya sehingga langsung dapat mengajukan kepada narasumber kita, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Tiara Novita mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novita Sari. Mungkin saudari Tiara Novita terkendala sinyal Kak, izin Kak, karena pertanyaannya sudah ada di kolom chat. Assalamualaikum Kak, saya Tiara Novita Sari dari Angkatan 21, izin bertanya, melihat rekam jejak prestasi Kakak tadi, mungkin boleh Kak, Kak Rapli kasih tips dan trik
untuk tetap konsisten mengikuti perlombaan, Kak. Karena mungkin saya pribadi dan mungkin ada kawan-kawan yang ketika mengikuti lomba dan ketika kalah itu udah nyerah untuk ikut lomba. Dan untuk bangkit semangat lagi itu susah, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, oke, terima kasih ya. Pertanyaan dari Tiara. Oke, dari aku pribadi tentunya aku juga banyak ya pengalaman kekalahan, tentunya tidak serta-merta tiba-tiba langsung juara atau diberikan kesempatan untuk ikut lomba ke sana. Jadi eh, tentunya di awal-awal aku pengen cerita ya. Di awal-awal sebenarnya dari awal-awal itu aku sering sekali kalah ya. Ikut lomba KTI tingkat fakultas itu bahkan masuk ke finalis aja tidak seperti itu. Kemudian ikut lomba esai ternyata juga tidak sampai ke finalis, hanya peserta saja seperti itu, nggak sampai untuk presentasi dan sebagainya. Udah coba-coba untuk ikut-ikut ya, sudah sering. Kemudian mulailah itu evaluasi ya. Kemarin sempat nyerah sebenarnya. Waktu itu pernah diberikan, kan kakak ini, aku ini apa namanya, kan BO Cendekia kemarin itu waktu aku masih semester 3 masih maba lah ya, itu memberikan kesempatan untuk anggotanya itu menjadi perwakilan dari lomba antar BO keilmiahan di Unsri ini. Nah, kemarin itu kan ada dua pilihan, mau ikut debat atau esai. Nah, karena aku sering kalah di KTI. Jadi aku tuh kayak tidak yakin untuk mewakili. Jadi aku pengen coba untuk ke debat. Nah, kemarin itu sempat untungnya sebenarnya itu diarahkan lagi oleh senior seperti itu. Maksudnya kamu udah banyak pengalaman untuk improve lagi, lebih baik lagi untuk di KTI. Kenapa tiba-tiba melenceng ke debat? Maksudnya di debat ini harus coba belajar lagi karena belum belum ada pengalaman yang pernah sekali di debat. Sedangkan di KTI sudah coba berkali-kali, nggak salah itu udah 6 kali itu kalah semua di awal-awal itu. Jadi males seperti itu kan. Tapi kata tingkat itu coba lagi karena kan belum tahu katanya. Karena nanti dibimbing lagi juga oleh mereka ya sebagai senior untuk jadi mentor untuk ikut di esai antar BO. Jadi melihat setelah dipikir benar juga ya karena menurut aku meskipun aku tuh udah kalah 6 kali, tapi setidaknya aku tahu nih kesalahan itu di mana, apa saja yang harus diperbaiki dan sebagainya. Tentunya ini ada ruang untuk lebih besar lagi kemungkinan untuk menang sebenarnya seperti itu. Jadi aku coba ikut di esai yang di fakultas yang antar BO itu dan alhamdulillah memang diberikan kesempatan untuk juara 1 waktu itu di antar BO itu. Nah, dari situ aku sadar bahwasannya tips bagi kita yang aku tangkap ya dari pengalaman aku pribadi itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita itu berada di lingkungan yang tepat sebenarnya. Kalau kita pengen ikut lomba dan sebagainya berkarir, maksud tuh mencoba di pengalaman hal tersebut, tentunya kita harus usahakan kita itu berada di komunitas yang memang mengarah ke hal tersebut. Contohnya tadi ada BO Cendekia, mungkin tingkat universitasnya itu ada ada yurid atau ada juga ya di himpunan kan ada juga departemen pendidikan kalau misalnya di fisika. Nah, itu kan bisa jadi ruang untuk kalian juga untuk ekspor seperti itu. Dan usahakan kalau emang misalnya kalian tuh udah terlambat misal ya untuk ikut komunitas tersebut, kalian usahakan itu untuk cari komunitas di luar seperti itu. Itu banyak sebenarnya. Mungkin kalian ikut kelas kayak mungkin pas kayak gini tapi yang dibuka untuk umum kan nanti kan dibuat mereka grup ya biasanya itu bisa kalian masuk situ, nanti kalian bisa termotivasi untuk mendengar oh mereka lagi mau buat ini nih seperti itu dan sebagainya. Dan itu bisa juga untuk membuat kalian oh kalian pengen ikut lomba seperti itu, lomba di KTI. Kemudian
usahakan juga kalian tuh ada mentor seperti itu. Jadi ada kakak tingkat, nggak harus kakak tingkat sebenarnya, boleh teman, tapi kan teman itu biasanya sama-sama masih belajar ya. Boleh lah teman untuk rekan kalian untuk ikut lomba tersebut. Tapi usahakan ada mentor yang bisa mengarahkan kalian seperti itu. Mentor mungkin dari komunitas ya, atau kalian ikut ikut tadi ikut kelas kayak gini. Sebenarnya kakak pun bisa jadi mentor kalian seperti itu. Jadi kalian habis kelas ini, kalau misalnya kalian ada yang ingin diskusikan, itu bisa hubungi kakak lagi. Kalau misalnya memang kalian ada niatan untuk belajar lebih mendalam, pengen diarahkan dan sebagainya seperti itu. Untuk diusahakan kalian ada mentor. Jadi kalian tuh mungkin kalian ada keluh kesah atau kalian ada kesusahan, itu bisa tanya ke mentor juga seperti itu. Kemudian tadi ada teman, memang yang ada teman yang sevisi, maksudnya kalian harus berusaha ya cari teman yang memang sama-sama pengen untuk ikut lomba, misalnya lomba KTI. Kalian tanya, aku dulu tuh setiap kalau kan ada di kelas ya, aku masih maba dulu kan, bingung ya, pengen ngajak siapa. Jadi mulai dari kelas itu, kita kan bisa ngira-ngira ya orang yang menurut kalian tuh, oh ini kayaknya sefrekuensi, oh ini kayaknya orang ini pinter misalnya, atau orang ini kayaknya ngerti ya di bidang seperti ini. Coba kalian deketi, kan ajak, oh ini ada lomba ini, ikut yuk, dan sebagainya. Itu bisa awal-awal. Nanti nanti pada akhirnya kalian akan ketemu tuh, oh sama orang ini nih yang cocok. Jadi kalian bisa sama orang itu terus misalnya untuk ikut lomba, atau kan ajar adik tingkat kalian yang sekiranya menurut kalian, oh adik ini sepertinya ada pengalaman yang di bidang ini, atau adik ini sepertinya ada kemauan untuk belajar juga, aku ajak aja lah, atau kakak tingkat nih, kamu ngerasa kakak tingkat ini ada pengalaman di ini. Coba coba cek kakak itu, kak, kalau saya pengen ikut lomba ini sama kakak, bagaimana. Itu bisa juga untuk jadi motivasi kalian untuk ikut lomba. Misal kalian kak ini ya, untuk ikut lomba pertama kali dan sebagainya seperti itu. Terus kalau misalnya tips, lagi-lagi itu sih, kalau misalnya kalian ngerasa kalah terus ya, tadi ada mentor untuk kalian eh, curhat, untuk kalian nggak harus curhat sebenarnya, bisa bisa curhat, untuk kalian tanyakan kira-kira apa kesalahan kalian kira-kira seperti itu. Jadi bisa kalian evaluasi, bisa kalian perbaiki untuk kesempatan selanjutnya. Intinya jangan menyerah ya, nanti eh, kakak kalau di pengalaman kakak, kakak kalah 6 dulu baru bisa menang 1 seperti itu. Jadi bisa kalian jangan sampai menyerah lah intinya. Coba saja terus, pasti akan ada titik kalian tuh tahu misalnya, oh seperti, oh perlu ini. Jadi akan membuka peluang lebih besar lagi untuk menang lagi ke depannya seperti itu. Mungkin itu untuk jawaban pertanyaan dari siapa tadi. Baik Kak, terima kasih. Ini Kak, pertanyaan yang terakhir Kak dari Yeyen Ropani di kolom chat. Assalamualaikum Kak Rafli. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on mic karena sinyal kurang mendukung. Perkenalkan Kak, saya Yeyen dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022, ingin bertanya dan meminta solusi dari permasalahan bahwa pasti terdapat mahasiswa yang kurang minat untuk mempelajari KTI atau bisa disebut mager, Kak. Sedangkan KTI itu kan butuh kita pelajari lebih dalam dan harus benar-benar mengerti, karena di KTI ada jenis skripsi yang bakal mahasiswa temui di semester akhir. Nah, bagaimana Kak solusinya menurut Kakak? Terima kasih, Kak. Baik, oke. Kalau untuk hal tersebut, tentunya aku juga sering ya menemui teman-teman, baik itu teman-teman seangkatan, teman-teman ya, mungkin kakak tingkat dan sebagainya, mereka memang merasa bahwasanya ya mager ya untuk mempelajari KTI seperti itu. Namun eh, harus sadar juga ya bahwasanya mau tidak mau kalian harus mempelajarinya, karena kalian harus menyelesaikan tugas akhir kalian itu yang bentuknya itu adalah karya tulis ilmiah, yaitu KTI ini sendiri, yang berupa skripsi.
Jadi mau nggak mau, suka tidak suka emang harus dipelajari seperti itu. Nah, tipsnya itu memang lagi-lagi kadang mager itu, menurut aku ya, bahkan kita yang ada rasa pengen niat pengen belajar itu, ketika kita berada di lingkungan yang memang semua mager, jadi ya ikutan mager untuk belajar hal tersebut. Jadi usahakan kalau memang kalian tuh pengen ya, setidaknya ada keinginan ya, orang-orang yang sadar bahwasanya, oh oke ya aku mager tapi bagaimana ya tipsnya dan sebagainya, hal tersebut kan itu kan ada niatan lah ya, pengen belajar intinya kan. Nah itu usahakan ya kalian tuh berada sama orang-orang yang teman-teman ya, yang pengen sama-sama belajar juga, pengen oh memang ini ada keinginan juga bahwasanya pengen menyelesaikan skripsi, pengen mempelajari skripsi, pengen cepat lulus, pengen cepat sempro dan sebagainya. Jadi usahakan kalian berada di lingkungan-lingkungan tersebut seperti itu. Kemudian agar mudah untuk mempelajarinya, tentunya juga kalian harus sering melihat referensi. Kan kalian itu biasanya ya, kalau untuk di S1, untuk nulis skripsi, tentunya tuh sebenarnya kan kalian udah ada kan. Eh, Kalau di prodi pendidikan fisika ya, itu udah ada misal, udah dibagikan misal, oh ternyata pembimbingnya itu ialah PA. Jadi pembimbing skripsi itu adalah PA kalau di pendidikan fisika. Jadi kan udah ada gambaran sebenarnya. Ibu ini, PA aku ini, kalau di cutting-cutting sebelumnya, dan ini ngebahas tentang nanoteknologi kalau di aku. Misalnya di yang lain misalnya, oh Dani ngebahas tentang learning connective, atau oh yang di sini dia ngebahas tentang media pembelajaran. Itu bisa kan jadi acuan. Oh ternyata topik kalian nanti kalian akan ngebahas hal tersebut. Tentunya tidak jauh-jauh juga dari cutting-cutting kalian. Jadi kalian bisa tuh tanya cutting kalian, skripsinya tuh 1 tahun, eh, mungkin yang ini ya, enaknya itu yang 1 tahun belakangan. Melihat dia ngebahas apa, itu bisa kalian kaji. Oh, dia ngebahas tentang materi ini. Oh, seperti ini ngebahasnya. Itu kan lebih enak lagi untuk mempelajarinya. Lebih mudah ya, lebih nggak harus belajar semuanya. Misal, oh ternyata kayak kata itu adalah ini, oh kata itu ada jenis-jenisnya, jenis ini apa, isinya ini bagaimana. Padahal kalian tuh pengennya fokus hanya skripsi. Jadi kalian cukup, oh cutting saya dulu, KPA ini biasanya media pembelajaran. Aku cobalah kontak cutting ini gimana cara bahasnya skripsinya tahun lalu. Oh ternyata seperti ini. Oh dia membahas tentang materi ini. Oh, berarti aku pengennya mungkin ngebahas si materi yang kan dia misalnya ngebahas tentang materi A. Oke, sepertinya kamu enaknya ngebahas si materi B seperti itu, dan itu bisa jadi yang terbaru juga seperti itu. Nah, itu biar lebih enak untuk memahami KTI khususnya deskripsi itu sendiri bagi yang mager ya. Mungkin itu jawaban dari aku. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 pertanyaan telah dijawab secara jelas dan rinci oleh Kak Rafli Pandu Ramadhani SPD. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat memotivasi kita semua untuk lebih semangat lagi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Ketua Pelaksana, Saudara Randa Saputra, disilakan. Baiklah, terima kasih untuk MC yang telah memberikan saya kesempatan waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Rapli yang telah memberikan materi dan ilmunya yang luar biasa kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Berikut ini sebuah sertifikat sebagai tanda terima kasih kami kepada Kakak selaku narasumber. Mohon diterima ya Pak. Ya Kak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan kami kirim sertifikatnya dalam bentuk file ya Kak. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rian Takdir Suranto. Kepada Saudara Rian Takdir Suranto, disilakan.
Itulah yang di Zoom, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran wa na'imin hamdan yu'afini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama lil wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la adusana analika kama alan musikal pakalam wa ta'atarto. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tujina min jami'al wal afat wa taqdina jami'al hajat wa tudurna jami' sayiat wa tarfa'una bi andarajat wa tubahiruna wa yatin jami' khoyati filati wa dalbadal mamas. Allahumma inna as'aluka matan tanfiddin wa dutana wal akhirah wa jadal fi ilmi wa jadal fi rizki wa talbatal wal banut rahmatal indal maut wa tajal minan nar. Rabbana la sikulubana masakan tawahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Acara terakhir ialah sesi foto bersama. Kami harapkan kepada peserta Zoom meeting untuk mengaktifkan fitur kameranya karena operator akan mengambil foto. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh peserta Zoom untuk mengaktifkan fitur kamera karena operator akan mengambil foto. Baiklah, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Dengan berakhirnya acara workshop penulisan karya ilmiah dengan tema meningkatkan soft skill kepenulisan mahasiswa dalam pembuatan karya tulis ilmiah pada hari ini, saya, Kakak Pika Sodestani, selaku Master of Ceremony, meminta maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya memohon ampun kepada Allah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak Rafli. Terima kasih Kak Rapli. Terima kasih Terima juga kasih ya Kak Rafli. teman-teman. Dari atas ilmunya. Izin live ya.